Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ke channel aku. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas mau bikin tutorial soal pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada 1770S dan 1770SS. Jadi untuk 1770SS itu adalah untuk wajib pajak dengan penghasilan di bawah 60 juta setahun, sedangkan 1770S itu adalah wajib pajak dengan penghasilan 60 juta per tahun ke atas. Waktu kemarin aku record, aku ada kayak semacam kerusakan file, jadi nanti mungkin untuk cara loginnya langsung aku jelasin di sini aja ya. Jadi teman-teman langsung ke website DJP online di https://djponline.pajak.go.id. Terus kemudian nanti teman-teman di situ akan diminta untuk login. Jadi silahkan masukkan NPWP teman-teman, terus password, lalu masukkan kode keamanan, lalu silakan teman-teman klik login. Nah, setelah login nanti teman-teman bakal di kayak ke dashboard gitu. Nah, untuk video selanjutnya langsung ke tutorial cara pengisian laporannya. Ada tulisan lagi, apakah Anda akan menggunakan formulir 1770S? Pilihlah form yang akan digunakan. Jadi kalau aku pilih dengan bentuk formulir. Kalau dengan paduan ini belum pernah aku coba, tapi kalau dengan upload SPT ini kita input di software namanya SPT 1770, terus nanti kita upload. Tapi di sini kita pakai yang paling mudah, yaitu dengan bentuk formulir. Lalu langsung aja kita klik SPT 1770S dengan formulir. Nah, di sini ada form yang pertama kita isi adalah data formulir. Untuk tahun pajaknya adalah tahun pajak 2021. Kemudian untuk status SPT-nya normal karena saya belum pernah melaporkan SPT 1770S sebelumnya. Lalu di sini untuk pembetulan ke 0, lalu klik selanjutnya. Langsung aja saya klik iya biar mempermudah. Lalu klik oke. Nah, di sini untuk halaman kedua dari 5 adalah bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Karena saya nggak ada, jadi saya tidak masukkan. Kemudian selanjutnya ke daftar harta. Nah, untuk daftar harta ini bisa kita tambahkan, misalnya kita ada beli aset atau lain-lain. Tapi untuk case saya di sini adalah saya punya harta di tahun lalu, jadi saya masukkan harta pada tahun lalu. Kemudian setelah kita masukkan harta, kita masuk ke daftar hutang. Nah, di sini karena mungkin ada teman-teman yang punya hutang, bisa klik hutang di tahun lalu. Kalau ke saya tidak ada, jadi kita skip aja langsung ke selanjutnya daftar tanggungan. Karena saya perempuan bekerja, jadi kalau perempuan itu maupun menikah ataupun belum menikah, dia diisinya adalah TK atau tidak kawin atau single, jadi langsung aja kita klik selanjutnya. Tapi kalau mungkin teman-teman adalah laki-laki yang sudah menikah, terus punya tanggungan keluarga seperti itu, maka bisa diklik tanggungan pada SPT tahun lalu. Atau misalnya ada perubahan data dengan menambah anak seperti itu, tinggal klik aja tambah kalau ada perubahan. Lalu setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, di sini untuk aku tidak ada, jadi tidak ada bunga penghasilan lain, tidak ada. Lalu kita lanjut ke B. Selanjutnya juga tidak ada, jadi kalau memang ada ya harus diisi. Kalau aku tidak ada, langsung lanjut ke bukti potong. Nah, di sini karena aku sudah dipotong, jadi seperti yang tadi aku bilang, teman-teman siapkan lembar 1721A1 yang diberikan oleh perusahaan. Karena pajak saya sudah dibuat dan dilapor oleh perusahaan, maka dia akan otomatis muncul di sini ya. Tapi ada beberapa WP, kadang-kadang WP atau wajib pajak yang tidak muncul
tidak terregistrasi di sistem DJP, mungkin dia tidak muncul. Jadi bisa ditambahkan dengan klik ini ya, dengan tambah. Jadi tinggal diisi pemotongnya siapa, nama perusahaannya, kemudian nomor bukti potongnya berapa, tanggal bukti potongnya berapa, kemudian untuk pajak yang dipungut berapa gitu. Kalau saya karena udah otomatis, jadi langsung kita selanjutnya. Sekarang kita masuk ke form induk atau halaman keempat dari 5. Nah, untuk status perkawinan, karena saya perempuan dan dihitung single, jadi diisi tidak kawin. Tapi jika laki-laki misalnya teman-teman sudah menikah, maka diisi kawin. Terus kalau ada tanggungan langsung diklik berapa tanggungannya, misalnya anaknya 1, 2, 3. Nah, yang di cover maksimal 3 ya. Kalau di sini untuk statusnya tidak kawin. Kemudian kita lanjut ke A. Nah, jadi pastikan penghasilan neto dan lain-lain yang ada di sini yang sudah otomatis terisi ini sama dengan formulir 1721A1 yang teman-teman terima dari perusahaan. Kalau di sini aku udah cek dan hasilnya sama, jadi kita lanjut ke B. Nah, di sini kalau pengaruhnya untuk status kita itu adalah di sini. Jadi kalau misalnya tidak kawin, dia adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta. Tambahannya setiap orang itu ada 4.500.000 misalnya. Dia sudah menikah, jadi 54 juta ditambah 4.500.000. Terus punya anak 1, itu ditambahkan lagi. Nah, di sini sudah ketemu ya PTKP saya karena statusnya tidak kawin adalah 54 juta. Lalu untuk penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan neto dikurangin dengan PTKP. Maka akan muncul PKP atau penghasilan kena pajak sebesar ini. Terus kemudian kita lanjut ke C. Nah, di sini adalah pajak terutang. Pajak terutang kalian bisa teman-teman cek di formulir 1721A1 pada nomor 19 sama, dan untuk PPh yang sudah dibayar teman-teman bisa cek di formulir A1-nya di nomor 20 yang sudah dilunasi oleh perusahaan. Kemudian kita lanjut ke D. Kalau kredit pajak dan lain-lain tidak ada, langsung aja kita lanjut ke E. Nah, di sini statusnya nihil karena pajak terutang saya sudah dilunasi oleh perusahaan, maka status SPT saya adalah nihil. Kemudian kita selanjutnya ke F. Di sini tidak ada angsuran karena pajak saya nihil. Kemudian kita lanjut ke pernyataan. Nah, pernyataannya adalah dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk saksi-saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya berikan di atas adalah benar, lengkap dan jelas. Lalu kalau memang sudah dicek semuanya dan sudah oke, teman-teman langsung bisa klik setuju. Nah, setelah diklik setuju ini, kemudian kita klik ke selanjutnya. Jadi di kolom kelima ini adalah jenis formulirnya 1770S. Ingat ya, kalau penghasilan di atas 60 juta setahun adalah 1770S dan di bawah 60 juta setahun adalah 1770SS. Kemudian untuk tahun pajaknya tahun pajak 2021. Jadi teman-teman yang dilaporkan di tahun 2022 ini adalah SPT tahunan untuk masa pajak atau tahun pajaknya tahun 2021. Kemudian untuk pembetulannya adalah 0 karena saya belum pernah melapor. Kemudian untuk SPT-nya nihil, jadi tidak ada jumlah pajak yang harus saya bayar. Kemudian catatannya udah otomatis ya lengkap. Lalu untuk mengirimkannya ke sistem DJP kita harus memakai kode verifikasi. Teman-teman bisa klik di sini untuk kode verifikasi tersebut dikirim ke SMS atau ke email. Nah, kalau aku kirim ke email ya. Kan sudah dikirim ke email, lalu klik ya, lalu kita copy paste kode verifikasi yang sudah dikirim ke email. Jadi kita copy kemudian paste di sini, masukkan kode verifikasi lalu kirim SPT. Ketika sudah berhasil, maka akan muncul survei apakah ada puas atau tidak puas dengan pelaporan online ini.
Lalu untuk BPE atau bukti penerimaan elektronik atau bukti lapor pajak kita akan dikirim ke email kita, jadi kita nanti bisa cek di email. Kemudian jangan lupa untuk mengisi respon. Di sini kita pilih puas ya. Nah, dia akan otomatis kembali lagi ke beranda e-filing, dan di sini sudah bisa kita lihat bahwa 1770S masa pajaknya 1-12 tahun 2021, statusnya nihil, dan kita bisa juga lihat BPE dari sini atau yang sudah dikirim ke email. Nah, kita lihat dari sini ya. Nah, jadi pelaporan pajak saya untuk masa pajak tahun 2021, untuk tahun pajak 2021 masa Januari sampai Desember sudah terlapor. Nah, tanggal penyampaiannya adalah 2 Februari 2022. Jadi memang benar-benar real ya. Oke, sekian video aku, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman, sekian video aku mengenai cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.